Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana, perwakilan kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akut renal failure, ventricular extrasystole, dan CHF. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Luciana Nurul Baiti, NIM 25, Asyifa Usyahro, NIM 31, Nada Syafa Salsabila, NIM 37, Ines Haidar, NIM 55, Muhammad Anzar, NIM 67, dan Salsabila Ramadina, NIM 97. Outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama kasus, yang kedua patofisiologi, ketiga asesmen DRP dan EBM, keempat edukasi, kelima monitoring, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama akan kami bahas yaitu kasus. Nama Tuan DS, jenis kelamin laki-laki, usia 70 tahun, tanggal masuk rumah sakit, tanggal 7 bulan 3 2019. Riwayat masuk rumah sakit, nyeri ulu hati memberat sejak 2 hari yang lalu, dan berdebar-debar. Diagnosa, akut renal failure, ventricular extrasystole, dan CHF. Riwayat penyakit dahulu, CHF, riwayat obat lupa, riwayat alergi tidak ada. Terapi yang sudah diberikan yaitu amiodaron 3x200 mg PO, diberikan dari hari pertama hingga hari terakhir. Infus RL 15 TPM diberikan pada hari pertama, kemudian diganti dengan infus RL 25 TPM pada hari kedua hingga hari terakhir. Furosemid 1 ampul per tiap 12 jam diberikan dari hari pertama. Renosteril 3x1 tablet PO diberikan dari hari pertama. Lansoprazol 2x1 tablet PO diberikan pada hari pertama dan kedua. Spironolactone 1x50 mg PO diberikan dari hari pertama hingga hari terakhir. Tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darah meningkat, nadi meningkat pada hari pertama. Data laboratorium, ureum meningkat pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Kreatinin meningkat pada hari pertama dan kedua. Natrium menurun pada hari pertama. Selanjutnya patofisiologis. Yang pertama patofisiologis dari CRS. Pada cardiorenal syndrome atau CRS, pompa jantung menjadi lemah dan stroke volume menurun. Akibatnya, terjadi kelebihan cairan dalam pembuluh darah. Bila fungsi ginjal masih baik, maka ginjal akan membantu dengan meningkatkan diuresis dan ekskresi natrium. Namun, pada kondisi klinik ini telah terjadi gangguan fungsi ginjal, sehingga mekanisme normal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat proses inflamasi, aterosklerosis atau mikroangiopati terjadi gangguan keseimbangan neurohormonal dengan akibat gangguan ekskresi cairan dan elektrolit dengan konsekuensi volume cairan tubuh bertambah. Sehingga disebut CRS, yaitu kondisi klinik pasien dengan sesak nafas bertambah berat dan resisten terhadap pengobatan diuretik. Patofisiologis yang kedua yaitu VS. Jantung memiliki sistem kelistrikan yang memungkinkan berkontraksi dan memompa darah melalui tubuh dalam ritme yang terkoordinasi. Detak jantung teratur terjadi ketika sel-sel khusus di atrium kanan jantung yang disebut simpul sinoatrial melakukan sinyal listrik hingga ke simpul atrioventrikular yang merupakan suatu rangkaian. Sinyal listrik tersebut kemudian bekerja menuruni bundel HIS dan Purkinje ke ventrikel jantung. Hasilnya yaitu kontraksi ventrikel dan pemompaan darah dari jantung ke arteri tubuh. Pada kondisi kontraksi ventrikel prematur, detak jantung diinisiasi oleh serabut Purkinje dibandingkan simpul SA. Penyebab terjadinya PVC yaitu nodal ektopik. Salah satu penjelasan patofisiologis PVC yaitu pensinyalan kembali. Jika satu jalur serat Purkinje tersumbat dan jalur lain mengalami kondisi lebih lambat, maka dapat memicu hentakan ektopik pada jalur pasca blok. Mengingat PVC terjadi sebelum detak jantung reguler, maka akan ada jeda sebelum detak jantung reguler berikutnya. Selanjutnya, patofisiologis dari dispepsia.
Dispepsia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu uninvestigated dan fungsional. Dispepsia uninvestigated yaitu dispepsia yang belum diketahui penyebabnya, sedangkan dispepsia fungsional yaitu dispepsia yang sudah diketahui penyebabnya melalui endoskopi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan dispepsia yaitu infeksi H. pylori, stres, faktor fisiologis, inflamasi, faktor lingkungan, faktor genetik, serta sensitivitas visceral. Penyebab-penyebab tersebut dapat menimbulkan peningkatan asam lambung atau kerusakan pertahanan mukosa lambung sehingga muncul gejala dispepsia seperti nyeri ulu hati, perut terasa penuh, mual, atau muntah. Gejala tersebut apabila tidak ditangani dengan baik serta ada faktor lain dapat mengalami progresivitas menjadi dispepsia yang parah. Selanjutnya yaitu pembahasan asesmen DRP dan EBM. Problem medik yang pertama yaitu CRS. Subjektifnya tidak ada, objektif tekanan darah di atas 120/80 pada tanggal 7 hingga tanggal 12. Ureum di atas nilai normal, kreatinin di atas normal, dan natrium di bawah normal pada tanggal 7 serta GFR di bawah normal. Problem medik yang kedua, VES. Subjektif berdebar-debar, objektifnya nadi di atas normal, EKG menunjukkan sinus takikardia with frequent VPC. Problem medik yang ketiga, dispepsia. Subjektifnya nyeri ulu hati memberat sejak 2 hari yang lalu. Yang pertama akan kami bahas yaitu CRS. Pasien mengalami CHF yang mengakibatkan pasien mengalami akut kidney injury, sehingga pasien diklasifikasikan mengalami cardiorenal syndrome tipe 1. Rekomendasi terapi yang digunakan yaitu terapi dekongestif dengan diuretik dan terapi inotropik. Pasien sudah menerima terapi furosemid. Pemberian inotropik dapat diberikan apabila pasien mengalami tekanan darah yang rendah karena menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang akan meningkatkan aliran darah. Sehingga pasien pada kasus ini yang memiliki tekanan darah yang tinggi tidak diberikan inotropik. Terapi CRS yang pertama yaitu spironolakton. DRP-nya kombinasi tidak tepat. Pasien mendapatkan spironolakton 1 kali 50 mg per hari secara PO. Berdasarkan AH 2013, terapi spironolakton tidak direkomendasikan untuk pasien yang memiliki diagnosa AKI dengan GFR di bawah 30 ml per menit. Rekomendasi terapi yang digunakan yaitu furosemid yang disertai klortiazid. Menurut Amechi dan Onoibo 2019, pemberian furosemid disertai klortiazid dapat menaikkan kondisi pasien CSR secara signifikan. Rekomendasinya yaitu merekomendasikan untuk menghentikan terapi spironolakton yang tidak direkomendasikan untuk pasien dengan diagnosa AKI dengan GFR di bawah 30 ml per menit, serta mengganti terapi menggunakan klortiazid dengan dosis 500 mg setiap 8 jam secara IV. Terapi yang kedua yaitu furosemid. DRP-nya underdose. Berdasarkan guideline Rangaswati et al. 2019, pasien mengalami CHF yang mengakibatkan pasien mengalami AKI, sehingga pasien diklasifikasikan mengalami cardiorenal syndrome tipe 1. Namun, studi case yang dilakukan oleh Amechi, furosemid yang digunakan yaitu 80 mg per 8 jam secara IV. Rekomendasinya yaitu terapi furosemid tetap dilanjutkan dengan dosis 80 mg setiap 8 jam secara IV. Terapi selanjutnya yaitu renosteril. DRP tidak ada. Renosteril merupakan vitamin K yang memiliki peran penting dalam banyak fungsi sel dan tubulus proksimal yang menjadi lokasi utama cedera pada gagal ginjal akut, sehingga renosteril memainkan peran langsung dalam patogenesis gagal ginjal akut. Rekomendasinya yaitu terapi tetap dilanjutkan dengan dosis yang sama. Selanjutnya, terapi infus RL. DRP, terapi tidak tepat. Penggunaan infus RL dimaksudkan untuk mencegah hiponatremia, aktivitas diuretik sebagai terapi CSR yang mengekskresi natrium untuk mengeluarkan air melalui ginjal
ginjal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dunlap et al. 2017, infus NaCl, norma NaCl salin, dan tolvaptan menghasilkan perubahan yang lebih cepat pada kenaikan nilai Na. Merekomendasikan untuk mengganti infus Rl dengan infus NaCl 0,9% untuk meningkatkan konsentrasi Na secara perlahan maksimal 5 mEq per liter per hari. Problem medik yang kedua yaitu VES. Pasien didiagnosa VES dan hasil EKG didapatkan hasil sinus tachycardia with frequent ventricular premature complex. Pengobatan yang diberikan yaitu amiodaron 3 kali 200 mg PO. Penggunaan amiodaron sudah tepat karena pasien menderita VES simptomatik karena pasien mengalami gejala dada berdebar-debar, dan dalam uji klinis pada pasien dengan gagal jantung dan ektopi ventrikel, amiodaron terbukti mampu menurunkan PVC dan tidak menunjukkan efek buruk berupa mortalitas. Terapinya yaitu amiodaron. DRP-nya tidak ada. EBM, amiodaron hanya diberikan pada pasien dengan gejala signifikan, terutama pada pasien dengan gangguan struktur dan fungsi jantung, sehingga hal ini sudah tepat karena pasien juga menderita CHF. Dosis yang digunakan sudah tepat, yaitu 3 kali 200 mg per hari selama seminggu, kemudian dilanjutkan 2 kali 200 mg per hari seminggu berikutnya. DRP yang kedua yaitu ADR. Amiodaron memiliki interaksi obat mayor dengan furosemid dan hidroklortiazid. Hal ini dikarenakan mekanisme furosemid dan hidroklortiazid yang dapat menyebabkan pengeluaran kalium yang banyak, sehingga dapat menyebabkan aritmia. Rekomendasinya yaitu dilakukan pemantauan kadar elektrolit setiap hari selama penggunaan obat tersebut. Problem medik yang selanjutnya yaitu dispepsia. Terapi yang pertama, lansoprazol, DRP overdose. Pasien mendapatkan lansoprazol dengan dosis 2 kali 1 tablet. Berdasarkan NICE 2014, dosis tersebut hanya digunakan jika pasien mengalami esofagitis yang ditentukan melalui endoskopi. Dosis standar PPI untuk terapi dispepsia yaitu 1 kali 30 mg. Rekomendasi, pasien mendapatkan terapi lansoprazol dengan dosis 2 kali 1 tablet. PPI merupakan first line untuk terapi dispepsia, namun dosis standar yang direkomendasikan yaitu 1 kali 30 mg. Dosis 2 kali 1 tablet digunakan untuk pasien GERD dengan gejala esofagitis yang ditentukan melalui endoskopi, sehingga perlu dilakukan penurunan dosis menjadi 1 kali 1 tablet. DRP yang kedua yaitu ADR. Menurut Yang et al. 2017, penggunaan PPI menjadi faktor resiko terjadinya AKI karena PPI dapat menginduksi terjadinya nefritis intestinal akut. EBM-nya, hari ketiga pengobatan direkomendasikan mengganti golongan PPI dengan obat golongan H2RA. H2RA dapat menjadi alternatif bagi pasien yang memiliki resiko tinggi terhadap perkembangan gangguan ginjal dan elektrolit. Selanjutnya, edukasi. Edukasi CRS yang pertama, pemberian bersama antara furosemid dan klortiazid diberi secara berurutan, yaitu furosemid dahulu, lalu diberi jeda sekitar setengah jam setelah pemberian furosemid untuk pemberian klortiazid. Yang kedua, perlu dilakukan monitoring terhadap elektrolit termasuk natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Selanjutnya, edukasi untuk VES. Terapi non-farmakologi, menghindari konsumsi alkohol, amfetamin, rokok, terapi gangguan kecemasan, serta konsumsi suplemen magnesium. Selanjutnya, saat pemberian amiodaron dan furosemid, diperlukan edukasi. Yang pertama, mengenali tanda dan gejala secara mandiri. Ajarkan cara menghitung nadi, mengukur tekanan darah, mengelah berdebar, rasa melayang seperti akan pingsan, keringat dingin, lemas. Kedua, lakukan tindakan awal seperti istirahat ketika timbul tanda dan gejala. Jika keluhan tidak hilang, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. 3.
meyakinkan pasien kondisinya tidak berbahaya. Kemudian edukasi untuk dispepsia. Yang pertama, menjelaskan kepada pasien aturan penggunaan obat, yaitu famotidin diminum 1 kali sehari 1 tablet sebelum tidur. Terapi non-farmakologi, hindari konsumsi alkohol, kafein, dan merokok. Kurangi stres, hindari makanan yang berlemak, pedas, serta minuman berkarbonasi. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu sakit kepala, diare, pusing, dan sembelit. Jika pasien mengalami hal tersebut dan tidak kunjung sembuh dalam 3 hari, maka konsultasikan kepada dokter. Selanjutnya, monitoring. Yang pertama, amiodaron. Efektivitas, klinis, dada tidak berdebar atau irama jantung terkontrol. TTV, nilai nadi normal. Efek samping obat, klinis hipertiroid. Lab, THS, T4 bebas. Obat yang kedua, famotidin 10 mg PO selama seminggu. Efektivitas, klinis tidak ada nyeri ulu hati. Efek samping obat, sakit kepala, diare, pusing, sembelit. Yang ketiga, furosemid 80 mg setiap 8 jam secara IV. TTV-nya natrium normal, kalium normal, kalsium normal, magnesium normal, dan fosfor normal. Efek samping obat, klinis hiperurisemia, hipokalemia. TTV nadi 60 kali per menit. Lab, kadar asam urat dan kadar kalium serum. Klortiazid 500 mg setiap 8 jam secara IV. KFR di atas normal. Efek samping hiperkalemia, hipokalemia. Selanjutnya renosteril 3 kali 1 tablet. Kalsium normal. Terakhir infus RL, natrium normal. Hiponatremia dan elektrolit natrium lebih dari 145 milimol per liter. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.